فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانها. الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله الباب التسعون. Bab yang ke-90. Bab sutratul imam, sutratul man khalfah. Sutrahnya imam adalah sutrah orang yang di belakangnya. Yang diinginkan oleh Imam Bukhari di sini adalah untuk menjelaskan bahwasanya kalau imam sudah memakai sutrah, maka makmum tidak perlu membuat sutrah sendiri-sendiri. Ya, cukup apa yang ada pada imam saja. Baik, selama masih berjamaah. Adapun kalau imam sudah salam sementara kita ini masbuk, tahu kan bahwasanya kalau kita menyelesaikan, kita bukan lagi sebagai makmum, kita sholat sendiri-sendiri, maka mestinya kita cari sutroh. Kalau botol mineral water itu boleh pakai. Terjadi istilah di kalangan ulama, tapi yang dari hadis Nabi adalah seperti muakhiratul rahl, yaitu sandaran unta. Biasanya adalah salah satu arba adruk, yaitu 3/4 hasta sampai 1 hasta. Lihat kira-kira yang sesuai. Mungkin kalau botol yang 1 liter boleh ya, botol 1 liter. Mungkin gitu ya, 1 kaki lebih ya, 1 kaki lebih gitu ya. Panjang, yang besar. Iya, botol. Kalau yang ini jelas dohirnya agak kurang ya, kuatirnya kurang. Mungkin perlu yang agak besar sedikit. Nah, mungkin kalau tinggal ditengok apakah yang ujung ini lumayan panjang ya, meja yang ini lumayan panjang. Kalau tak buku disusun buku. Itu makruh. Jumhur ulama memakruhkan, sahabat memakruhkan. Tak haram. Istilahnya masalah sah-sah, tapi buku harusnya dimuliakan. Nah, mereka menganggap tak layak buku diletak-letak jadi sutra. Itu sebagian salah mengatakan gitu, tapi sah aja, masalah sah-sah. Dari tiang. Iya, cari tiang, cari dinding. Belakang orang jangan sampai dia lari dulu. Nanti takut dia belah. Atau mungkin mendekat ke bawa bag sendiri yang walaupun dalamnya ada buku tapi dohirnya tak nampak buku. Bag lah. Ya boleh tegak. Macam itu boleh tegak. Bag di atas. Lehan cukup. Insya Allah. Mungkin diberdirikan misalnya macam itu jahit. Lebih tinggi ya. Ayo biar agak tinggi, lebih selamat, biar kalau setan melintas maka sholat kita tidak terputus, tidak terpotong. Baik, kita baca hadisnya. Kata Imam Bukhari, al-hadisus salis wa tis'un ba'da arba'imi'ah, 493. Haddatsana Abdullah bin Yusuf. Baik, ma'ruf beliau adalah Abu Muhammad At-Tinisi Al-Misri min asbatin nasfi Muwatta'i Malik, termasuk yang terkuat dalam meriwayatkan Muwatta' Malik. Akhbarana Malik. Baik, beliau ma'ruf Abu Abdullah Al-Madani, Imam Darul Hijrah. Ali bin Syihab, beliau adalah Abu Bakar Muhammad bin Muslim bin Ubaidillah bin Abdullah bin Syihab Az-Zuhri Al-Madani, imamun bila mudafa'ah min sighari tabi'in, tabi'in kecil, termasuk murid terbaiknya Anas bin Malik. An Ubaidillah bin Abdullah bin Utbah, yaitu Ubaidillah bin Abdullah bin Utbah bin Mas'ud. Beliau Abu Abdullah min kibari tabi'in, dan salah satu dari fuqaha Madinah Sab'ah yang terkenal itu 7 fuqaha Madinah tabi'in. Dan beliau adalah pengajarnya Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz belajar ke Ubaidillah ini. Selain belajar ke sahabat, menunjukkan ilmunya banyak sekali. An Abdullah bin Abbas, habrul ummah, Abul Abbas, Al-Qurashi, Al-Muttalibi, Al-Hashimi. Ini lebih bagusnya Al-Hashimi ya. Abdullah bin Abbas bin Abdul Muttalib bin Hashim, Al-Hashimi. Annahu qala, beliau bercerita, aqbaltu raqiban, saya datang dalam keadaan saya berkendara. Raqiban mansub sebagai hal dari hal dari fa'ilnya. Ala himarin, ala himar
boleh dijadikan sebagai hal. Boleh juga jar majrur muta'alliq bi raqiban, tak masalah. Di atas keledai, atanin. Nah, atanin sebagai apa? Sifat dari himar, yaitu keledai betina. Ini menunjukkan zatnya keledai Cina, zatnya itu suci. Soalnya kalau tidak suci, tak boleh orang memegang itu lalu sholat secara langsung, tidak membersihkan diri. Sebagian ulama mengatakan keledai Cina itu najis, makanya tak boleh dimakan. Tapi ini keliru tentunya. Ya betul, dia suci zatnya. Tak perlu wudhu, tak perlu bersih-bersih tangan kalau pegang keledai dan seterusnya. Wa ana yauma idzin qad nahastul ihtilam, dan saya ketika itu telah mendekati balik. Nahastu ay qarabtu, ya saya sudah mendekati situasi balik. Ihtilam yaitu mimpi basah itu. Wa Rasulullah, babunya wawu haliyah, dalam keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli bin nas, salat mengimami orang-orang di Mina, di Mina waktu itu. Wallahu alam, anak tidak ingat apakah ini peristiwa Hajjatul Wada, itu kemungkinan besar, dan boleh jadi juga ini yaitu umrah qadiyah. Hajjatul Wada tahun 10, umrah qadiyah adalah tahun 7. Wallahu a'lam. Ila ghairi jidar, salat ke selain dinding. Ini mengisyaratkan sering Nabi itu salat ke arah dinding untuk sutra. Kali ini ya mungkin apa di lapangan tidak pakai dinding, boleh jadi ada aja benda yang bisa digantikan sebagai pengganti dinding. Karena seringnya kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, Nabi datang membawa tongkat, kemana-mana Nabi membawa tongkat atau anazah atau tombak pendek atau yang lainnya, bukan mustahil. Baik. Kemudian famarartu baina yaday ba'di shaf, saya lewat di antara sebagian shaf, masih dengan keledai masuk ke shaf, yaitu bukan sampai membelah tapi mungkin di hadapan orang-orang yang sholat itu boleh. Yang penting hati-hati kalau zaman sekarang ya, jangan sampai menginjak barang-barang apa yang di depan situ, atau kadang spek mata, kasihan dipijak-pijak. Yang penting hati-hati. Wa ana, ini tadi sudah. Kemudian dikatakan fanazaltu, Al-Hafidz dan yang lainnya mengatakan ini menunjukkan boleh orang itu lewat di depan jamaah-jamaah itu, yang penting jangan di depan imam. Tetapi kalau mungkin di depan shaf pertama atau depan shaf kedua karena keperluan, bukan main-main, itu boleh. Adapun kalau main-main banyak gerak tak boleh. Ini mengganggu kekhusyuan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengembalikan pakaian yang dihadiahkan oleh Abu Jaham karena pakaian itu ada motif ini itu. Kata Nabi, kembalikan ini pada Abu Jaham karena terus-menerus gambarnya itu mengganggu sholatku. Padahal gambarnya diam saja. Gimana kalau orang lalu lalang sering lewat bolak-balik ini boleh jadi akan mengganggu dia. Ini tak boleh. Lebih mengganggu daripada gambar yang diam. Maka sekedar lewat secukupnya tidak mengapa, seperti yang dilakukan Ibnu Abbas. Terkadang orang di shaf satu tahu-tahu batal, sudah terpaksa lewat di sebagian shaf untuk keluar. Ini tidak mengapa, sesuai keperluan, bukan gerak bolak-balik mengganggu. Fanazaltu, kemudian saya turun, yaitu ingin ikut sholat. Baik. Sebagaimana digabungkan dengan hadis Ibnu Abbas menunjukkan, yaitu kalau sholatnya adalah sholat wajib, dan akhirnya ini sholat wajib berjamaah, maka memang memang wajib untuk turun kalau memungkinkan untuk turun ke tanah. Kalau tidak, karena di kapal terbang atau mungkin di kapal laut atau mungkin di kereta api, ya ini dimaafkan kalau tidak turun karena boleh jadi akan sangat kesulitan. Tapi hukum asalnya adalah wajib turun, sholat di atas permukaan bumi. Baik. Kemudian wa arsaltul atan, saya melepaskan keledai betina saya itu tartak, yaitu untuk merumput. Boleh jadi di dekat situ ada semak-semak, makan ini makan itu. Ini bagian dari sedekah kepada hewan itu, biar dia sibuk tidak mengacau orang menginjak ini itu, biar dia sibuk cari makan. Demikian pula misalkan kita ke masjid membawa anak, diusahakan jangan sampai dia bermain-main putar sana pusing sini mengganggu orang yang sholat. Tapi
buat bagaimana dia sibuk kalau dia belum mampu untuk sholat, misalkan kasih dia mainan atau apa yang menyibukkan dia. Wa dakhaltu fis shaf, saya masuk ke dalam shaf. Selama masih mungkin masuk ke dalam shaf bagus. Karena Nabi mengatakan la sholata li munfaridin khalfas shaf. Tidak ada sholat untuk orang yang sendirian di belakang shaf. Kecuali kata Imam Ibnu Utsaimin, kalau sudah susah ingin cari shaf sebelum-sebelumnya, shaf 1, shaf 2 mungkin tidak dapat juga, ya sudah bertakwa semampunya, daripada tertinggal sholat, ya sudah sholat walaupun di tempat paling akhir. Ini pendapat yang lebih tepat daripada sebagian ulama lain mengatakan walaupun sampai salam tak boleh ikut karena tidak sah. Yang betul adalah dia diperintahkan bertakwa semampunya. Dalil yang mewajibkan untuk ikut sholat berjamaah ketika ada jamaah itu lebih kuat daripada dalil yang satu tadi itu. Sementara yang satu tadi itu masih mungkin untuk ditakwil. Kalau dia sekedar bersenang-senang saja, di depan masih ada tempat kosong, tapi dia sengaja milih sholat sendirian di belakang, inilah yang tidak sah. Tapi yang sudah berusaha semampunya, dengan dalil apa kita kemudian menganggap sholatnya tidak sah dan wajib menunggu walaupun sampai imam salam selama tidak ada teman. Yang betul bertakwa semampunya. Dengan harapan semoga nanti tahu-tahu ada orang yang ikut juga, sehingga kita ada 2 orang, paling tidak sudah terbentuk shaf, tidak sendirian. Yang penting untuk segera ikut imam, kita disuruh segera ikut imam, bukan diam saja nunggu sampai salam dengan alasan hadis tadi. Kemudian falam yungkir dzalika alayya ahad, tak ada seorang pun yang mengingkari saya atas perbuatan saya ini. Seandainya itu mungkar, tak mungkin Nabi diam atau sebagian sahabat diam, karena Nabi dan para sahabat bukan jenis penakut untuk amar ma'ruf nahi munkar. Mereka akan bicara kalau itu suatu kekeliruan, ya dengan adab-adabnya dan seterusnya. Tatkala mereka tidak mengingkari, kata Al-Hafidz, ini menunjukkan perbuatan Ibnu Abbas adalah betul, yaitu bukan sampai melanggar hukum ini hukum itu. Dengan itulah Ibnu Abbas menceritakan kepada muridnya, yaitu Ubaidullah bin Abdillah, bahwasanya cara seperti ini boleh. Tayyib ilahuna wallahu a'lam. Kalau jemaat apa yang melanggar depan, tak apa, yang penting jangan di depan imam istilahnya ya. tapi ini Rasulullah tidak letak sutra kan? Tidak dikatakan sutra tapi dinding. Boleh jadi ada bahan yang lain, mungkin tongkat lah atau apa. Iya, bukan ke dinding. Boleh mungkin tongkat atau apa, atau boleh jadi ada di depan Rasul, mungkin ada keledai atau apa, meletakkan hewan. Lihat, yang penting apa, diusahakan cari sutra. Kalau tak ada apa-apa sama sekali, ya bertakwa semampunya, mau apa misalkan. Sholat sahabat ini tak letak tikar apa tidak? Nah itu sebagian ada yang pakai kain, pakai apa, nggak masalah. Siapa suka pakai itu bebas, tak masalah. Rasul pun terkadang sholat pakai tikar, tak masalah itu. Pakai hasir. Walhamdulillahirabbil alamin.